Halo semuanya, di sini ada Maxim Buce dan Clara Bernada. Dan kita lagi ada di insertlife.com dan sekarang kita akan berusaha untuk mempromoin rekaman terlarang. Di rekaman yang tidak terlarang di sini, yang kita akan coba untuk kasih beberapa informasi dengan syuting-syuting kita seperti apa, behind the scene-nya, dan ya, jadi begitu. Mari kita lanjut. Pokoknya apapun yang terjadi, aku mau jalanin semuanya sama kamu. Kamu juga kan? Aku gak sedih ya dengan perpisahan ini. Ya kalau pisah sama kamu sih sedih. Kamu gak bakal ninggalin aku kan? Jadi namanya itu rekaman terlarang. Itu sih udah lumayan hook sih aku. Oh, apanya yang terlarang? Oh, ternyata videonya. Jadi nggak. Oke, aku jokes aside. Yang paling yang bikin aku tertarik itu ceritanya itu ada politiknya, ada mystery thrillernya, ada cat and mouse-nya antara kita berdua untuk mendapetin video skandal ini yang menyebar kemana-mana, dan juga mentality dalam karakternya sih yang lumayan tricky dan challenging ini sih yang bikin aku kayak ya why not. Sebenarnya aku juga pas nerima si judul ini karena aku ngebaca skripnya aja seru banget ya. Maksudnya kayak setiap episode tuh bener-bener berasa kayak tegangnya dapet gitu. Terus kayak aku pun juga pas ngebaca tuh ikut menebak-nebak ini siapa sih pelaku dari penyebaran skandal video itu gitu. Video ini seharga 3 miliar rupiah. Kalian punya waktu 7 hari untuk mengumpulkan uangnya. Tepat di hari Minggu, uangnya sudah harus kalian serahkan, atau video skandal ini akan viral. Jadi, di rekaman terlarang ini aku berperan sebagai Rena. Kayaknya Rena itu banyak tantangan ya. Seperti apa? Seperti mungkin calon suaminya yang lumayan menantangkan kehadirannya Rena juga, dan dia juga yang lumayan challenging. Terus tiba-tiba ketemu WO yang seharusnya membantu Rena untuk urusin weddingnya, tapi ternyata WO ini tuh adalah mantannya yang diperanin WO-nya sama tuh siapa sih? Aku WO-nya. Jadi dia adalah mantan dari Rena. Dari Rena pas SMA. Ya itu Bayu sih kayak gitu sih. Cerita Bayu itu karakter aku sequennya kayak gitu ya kita ya. Sebenarnya serunya itu sih karena ya aku juga nggak bisa ngebayangin ya kalau ceritanya mau menjalankan pernikahan tiba-tiba yang mengurusi pernikahan sendiri adalah mantan. Mantan. Calon ini ya, calon yang mau mantan pacar sendiri. Apalagi kalau itu urusannya belum kelar sama mantan. Jadi memang treatment film sih. Treatment film banget ini That's the main thing ya. Makanya kalau dilihat visualnya bagus banget ya. Visual editing dan semuanya itu memang it's like kalau buat penonton itu seperti nonton film tapi dibagi jadi 6, dibagi jadi 12. Jadi 12 ya? 1A, 1B, ya jadi 12 lah. 1A, 1B, 1C. Panjang. Jadi gitu. Jadi buat treatment itu yang bikin kita tertarik juga ya. Iya, challenging juga. Dan secara shot juga ngebuat penonton tuh makin dapat vibes tegangnya, dapat vibes apa ya? Mencari-cari pelakunya gitu. Jadi emang pas banget sih si pengambilannya dengan ceritanya dan didirect sama Budina ini gitu. Enggak sebenarnya ya, ini tuh ceritanya memang sebenarnya bisa dibilang complicated. Cerita complicated, tapi aku ngerasa kayaknya semua pemain di sini sangat tidak menyulitkan ya. Maksudnya dari Maxim, dari Roy, di sini kan ada Roy juga, ada Busita juga, ada Bang Teguh Rifnu, Ashel, Kevin, Bang. Harusnya Om ya. Tahu waktu itu aku dipanggil bilangnya jangan langsung Bang dong, ya? jangan Om dong, langsung Nunu aja, Nunu. I'm not gonna call you Nunu. Ya banyak pemain-pemain yang sangat menyenangkan, akhirnya ngebuat cerita yang complicated ini berasa jadi ringan dan jadi kita kayak syuting main-main ya, masa kayak jadi kayak ya udah kayak buat kumpul-kumpul aja gitu. Iya betul. Kayak main-main aja. Di sisi itu iya, dan habis itu di sisi syuting yang kita punya drama baru yang fokus, sangat berat, yang banget. sangat intens gitu. Kita sih beruntung sih punya ensemble pemain yang seperti itu gitu. Soalnya
kekompakan itu yang kita butuhkan waktu kita lagi syuting sebenarnya. Apalagi dengan cerita yang intens, waktu Ya. syuting yang padat Ya. gitu ya. Untung kita ketemu. Lebih ke cerita yang ini kan lagi Politiknya. relate banget politik ya sebenarnya Ya, ya. Makanya politiknya. emang pas banget momentumnya dikeluarin di saat anget-angetnya politik kita. Betul. Thrillernya juga, dan mungkin ini kasih awareness tentang abusive relationship, Abusive and toxic relationship, antara Before Rena married, dan siapa namanya? Dendi. Dendi. Eh, jadi itu juga diangkat sih sebenarnya. Iya. Jadi lumayan banyak isu-isu yang lumayan personal sebagai relationship, tapi juga politik juga gini. Iya, banyak message dan banyak ininya ya, ceritanya yang diangkat banyak banget ya, dari Ya. banyak aspek gitu. Terus kamu udah dapat kabar lagi dari orang itu belum? Aku udah message orangnya tapi dia belum jawab. Kalau telepon? Telepon? Yakin? Challenging Oke. ada gitu. Karena kan kita didirect sama Budina ya waktu itu ya. Ya, betul. Budina itu kan director film. Betul. Kita sering banget beberapa kali diskusi gitu ya. Scene yang kelihatannya simple sama dia itu jadi kayak treatment kan. Ya, betul. Jadi betul. kayak bukan scene sederhana, jadi kayak scene spektakuler gitu. Iya. Karena Soalnya apa kita ya? mau, jadi memang treatment film sih. treatment film banget ini That's the main seriesnya. thing, ya. Kalau aku enggak, aku udah Aku berapa juga enggak kali. sih, Aku berapa kali. Dan aku ngerasa nggak tahu kenapa kalau perempuan itu detail banget. Detail banget. Apa? Enggak sih, aku nggak tahu sih. Nggak, cuman emang mungkin karena kalau perempuan itu kan biasanya di drive by emotion kan. Jadi pasti dia akan lebih sensitif dan peka gitu. Kalau ceritanya dia ngerasa ada emosinya kurang nih, dia akan ngambil dari shot-shot tambahan gitu. Aku ngerasa lebih detail aja sih kalau perempuan. Jadi karakter Rena itu kan lumayan ada toxic relationship. Nah, buat Iya. Clara sendiri itu ada efeknya nggak? Merasakan nggak efeknya Ada gitu ya? ada yang ke bawah nggak? Gitu. Soalnya kan ini baru-baru kelar syuting juga, jadi masih lumayan fresh gitu. Buat jawabnya aja tuh udah menghela nafas, udah kayak berat gitu nafas gue kayaknya ya. Sebenarnya kalau dibilangin kena banget atau enggak, yang ngerasain jadi karakter itu pasti kerasa ya. Karena kan gimana pun juga merasakan apa yang dilakukan sama lawan mainnya gitu. Pas dia lagi kasar, pas dia lagi marah. Terus karakter Rena ini kan emang tipikal karakter yang memendam. Terus ketemu pasangan yang meledak-meledak gitu. Jadi pasti efeknya ya kena mental sih. Makin ngebuat, malah di sini Rena jadi belajar untuk yang tadinya sakit hati, yang tadinya kaget, tadinya shock dengan semua kejadian itu, yang ngebuat si Rena ini jadi lebih speak up, lebih berani untuk mengutarakan isi hatinya dan kemauannya. Walaupun harus melewati yang namanya sakit hati dulu, harus melewati yang namanya kagetnya dulu, kecewanya dulu, karena dia di sini bukan hanya disakiti oleh pasangannya, tapi dia merasa kayak keluarganya ini juga tidak membela dia. Jadi penting banget di saat kita lagi ada di toxic relationship, kita tuh ada di lingkungan yang mendukung harusnya kita untuk sadar dan keluar dari situasi itu. Bukan malah kita membiarkan orang tersebut terlarut-larut dan tersakiti dalam situasi yang gak seharusnya gitu. Dan di sini tuh Rena dalam posisi yang seperti itu, terpuruknya kasihannya gitu. Nah, tapi nanti dia akan menemukan yang namanya keberanian itu sendiri gitu. Which sebenarnya aku juga beda sih gitu. Karena dari background kayak Rena nggak? dari background aja berbeda ya. Oh iya. Si Rena itu anak tunggal. Aku tuh anak tengah dari 3 bersaudara. Jadi udah pasti treatment keluarga tuh beda banget dari ke anak tunggal sama anak yang bertiga dan anak tengah lah gitu. Aku terbiasa untuk di-push untuk mandiri gitu, untuk speak up gitu, untuk mengeluarkan apa yang aku mau dari kecil gitu, untuk berani. Sedangkan Rena itu tuh kayak dikungkung sebenarnya sama orang tuanya untuk yaudah lo nurut aja sama kita karena orang tuanya tahu yang terbaik buat si Rena ini. Apalagi nih Rena anak perempuan satu-satunya, itulah ngebuat dia jadi makin memendam, makin nggak berani, makin bingung, makin linglung untuk mencari jati dirinya sebenarnya.
Tergantung sih kayaknya menurut aku ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa sih. Kalau misalnya aku kayaknya nggak terlalu bisa dijodohin. Kayaknya kalau aku juga deh, karena kan gimana pun juga jodoh itu kita akan hidup sama dia selama-lamanya kan. Betul. Gitu. Kalau kita dijodohin dan ternyata memang nggak Cocok. Tapi dipaksain mulu atau dua-duanya ternyata nggak srek tapi menjalankannya sama-sama berat, kan itu yang lebih berat ya jadinya ya. Iya, tapi makanya aku bilang tergantung, soalnya ada beberapa yang dijodohin bagus juga. Kalau mereka sama-sama effort dan mau gitu. Ada beberapa makanya itu semua kayaknya tergantung karakter orang dan situasi dan suasana dan kultur dulu. Nah serius, soalnya ada kayaknya di kayaknya di somewhere in Europe ada kok, masih ada itu praktis itu gitu. Dan mereka malah kenalan itu pas sudah setelah nikah misalnya, dan itu juga kayak buat mereka positif juga gitu loh misalnya. Kayak tipe ta'aruf pun juga tuh. Ta'aruf tuh dijodohin juga kan? Ya. Iya kan? Ya. Bahkan kayak belum kenal sebelumnya terus langsung dinikahin kan? Ya langsung ada beberapa ada gitu. Makanya ada momennya yang kayak jadi menurut aku itu tergantung sih. Iya, depends the culture, the background dan semuanya. Dan look gini, kita pemain sih, ini semua profesional aja, nggak ada yang kayak kita harus berpikir kayak oh nanti gimana ya perasaan dia sama. Aku sih benar-benar percaya. Jadi kita itu punya, we have trust, you know, like we have trust into each other. Kayak kamu mainnya benar-benar seperti ini kayak gini, you know, itu udah sesuatu kind of subconscious gitu ya. Dan I think kalau buat aku advantage-nya pasangan aku adalah pemain juga. Dia juga ngerti sisi itu antara pemain dan pemain yang lain gitu loh. Jadi we never have the doubt atau pikiran seperti itu sih untuk kayak aduh ini nanti gimana ya. Mungkin aku bilang sedikit kayak oh ya by the way di yang ini aku ada ya adegan mesra gitu. Oh oke gitu. But nothing like boleh nggak ya, soalnya aku udah nggak bisa bilang enggak nih. Aku padahal udah tolak tapi katanya nggak boleh. Aku tadi mau pakai double jadi nggak bisa juga. No, nggak kayak gitu. Kalau aku sih kalau aku dalam pengambilan peran dan scene dan project gitu ya, kalau aku bisa mengambil adegan itu atau project itu udah pasti hasil diskusi dulu sih. Jadi dia sudah sangat mengerti dan ya sama-sama profesional menjalankannya. Kamu udah sih sama aku sih, Bay. Hah? Kamu yang ngelakuin ini semua kan? Aku kenapa? Gak usah pura-pura sama aku, Bay. Pura-pura apaan sih? Aku yang ngerekam semuanya kan? Rekam apaan? Video, Bay. Kayaknya batasan malah lebih kayak dari akunya sendiri deh. Maksudnya kayak aku selalu berdiskusi dengan sutradara. Ini mau sampai mana? Dan kebutuhan ceritanya gimana? Butuh banget nggak nyampe di mana gitu titiknya? Karena kan ya gimana pun juga kita di-hire sama produksi film ya. Betul. Dan kita harus bisa mendeliver cerita dan scene itu dengan baik gitu. Jadi akan sebatas cerita dan kenyamanan kita para aktor dan lawan main sih, dan dengan director juga gitu. Kalau aku yang benar-benar kenyamanan dengan lawan main dan kayak kamu maunya gimana gitu. Dan kebutuhan ceritanya sampai mana nih gitu. Kalau memang udah nggak bisa ya udah let it be in the past, dan masa lalu itu something yang kayak bisa sebagai kenangan aja. Dan bisa di-revisit sebagai apa ya kayak revisit untuk apa tuh revisit? Revisit itu kayak update gitu lah gitu. Update, mau tahu masih pengen tahu mantan. Gimana? Ya, you know you know. Soalnya kan aku nggak pernah yang kayak bad relationship setelah, you know. Jadi kalau misalnya ketemu ya sebagai teman aja juga. Lagi jadi teman gitu. Gak pernah in a bad position juga sih, you know. But it's in the past gitu loh. Aku nggak akan yang kayak punya perasaan that same feeling gitu. Tapi respectnya masih ada. Aku akan selalu respect dia, soalnya ya kita kan memang sempet terbuka banget gitu loh. Gak mungkin aku gitu. So ya aku lebih kayak gitu. Jadi bukannya yang kayak kita akan close contact atau apaan, tapi itu adalah masa lalu. Gak akan ada perubahan feeling dengan misalnya. Itu sebenarnya mature sekali sih. Aku tergantung kan nggak semua orang itu, nggak semua mantan itu kan mau apa ya, rekonsiliasi ya ngomongnya kali ya. Nggak semua mantan itu mau rekonsiliasi gitu, dan tergantung
pas putus gimana Itu gitu. juga, Terus betul. gimana kehidupan dia sekarang. Betul. Siapa tahu pas dia kehidupan sekarang sama pasangan baru, pasangannya tidak membolehkan ketemu mantannya Iya. gitu Oh, kan. tapi aku juga nggak cari untuk ketemu ya. Maksudnya kalau Oh ya, ketemu, maksudnya rekonsiliasi lah gitu. yeah, it's just like good contact aja gitu. Good contact, Ya. iya. Ada aja rintangannya Kalau gitu ya. menurut aku sih tetapan hatimu ya. Ya, Ya nggak maksud bener. maksud aku ya karena pasti cobanya banyak banget sih, nggak dari mantan doang ya. Mungkin kalau mantan itu tergantung dia udah kelar apa belum dulu gitu, karena semua yang tidak kelar itu takutnya dilanjutin pas nikah. Mendingan kelarin dulu semua yang harus dikelarin, jadi pas memasuki fase baru itu lebih legowo, lebih siap. Kalau aku sih kalau satu ya satu aja sih. Ya aku nggak pernah terlalu mikirin ya mau kemana-mana, nggak pernah apa. Ya. Iyalah, kan ribet kalau dua. Enggak juga. Tapi Amin kan udah ada dua pikiran aku dan dia, udah cukup lah, nggak perlu yang ketiga you know. Tiga udah langsung lompat. Kalau dari si aku sih, aku akan lebih enak kayak gitu karena dulu kita ketemu baik gitu ya, maksudnya kayak pernah berhubungan juga, terus endingnya dan pas ketemu lagi kayak sosokan nggak kenal tuh malah nggak enak sebenarnya. Kalau bisa baik-baik aja ya baik-baik aja. Nggak sih, aku baik-baik semua. Wow, aman sekali. Yang penting sekarang kita tayang dulu dan lihat responnya sih, dan responnya udah bagus. Responnya sih udah baik sih. Menurut aku di marinate aja dulu. Dan kalau misalnya ada, I don't know, sequelnya mau kayak gimana kalau misalnya ada sequel? Kalau menurut aku ya nggak semua series atau film itu harus dipanjang-panjangkan. Kalau memang udah endingnya di situ, karena nggak mau jadi apa ya? Kadang-kadang tuh sebuah cerita itu hanya bagus di pertama. Kalau tiba-tiba dipanjang-panjangin, kayak intisarinya tuh jadi nggak senikmat di awal gitu maksudnya. Itu minumannya tapi. Kayak lo kan marinir makanan ya. Oh iya benar. Nyambungin nih, gue nyambung-nyambungin nih. Biar jadi masakan dan minuman. Iya baru nggak aku. Iya aku pernah marinate gitu ya. Iya dimarinasi. Ini series atau makanan sebenarnya. Sebenarnya kalau dari aku gitu sih, kalau memang dari ceritanya sendiri udah cukup di situ, nggak perlu dipanjang-panjangkan gitu. Kecuali ada alasan khusus dan kuat, dan pas dilanjutin tuh emang bakal jadi berkembang secara lebih fresh. Aku pasti akan mengiyakan gitu, karena gimana pun juga aku sangat happy banget ya kalau masa industri kita tuh selalu mengeluarkan ide-ide yang fresh gitu. Oh nggak tahu, tergantung dari pengembangan cerita. Ya, tergantung. Gitu, kalau penonton emang suka itu dan tiba-tiba ada pengembangan cerita yang lebih fresh lagi dan penonton akan lebih seneng lagi kan, karena kita ini dunia hiburan, kita cuma menghibur. Bukan cuma draggy aja, kalau misalnya draggy malah jadi kitanya kayak kasihan penontonnya kasihan juga. penonton Kasihan kita udah syuting sampai pagi-pagi juga kan. Tapi apa sih yang belum? Kita pun akan terkejut karena ini editingnya bener-bener diacak sejujurnya. Iya. Nggak, I mean kita dapat skrip 1-6 gitu, and then pas editing tuh ada beberapa yang kita cerita di lah. pokoknya yang ceritanya episode berapa jadi keberapa. Jadi ini kayak bener-bener suatu cerita yang baru lagi sih gitu. Kalau buat aku sih ini memang pengalaman pertama sih ngelihat jalan ceritanya jadi bukan berubah ya, gak drastis perubahannya, tapi flow-nya memang lumayan berubah. Flow-nya agak berubah, jadi masih buat kita pun sebenarnya kita juga penonton. Ya, we're still like what's gonna happen. Episode berapa? 5 ya? 5. So episode 5 itu bagian Oh, intens. Episode 5 itu seharusnya intens. Ini udah mulai. Udah mau ending ya, kan? udah mulai ini. Jadi ya tinggal ditonton aja, dan mungkin itu jadi surprise juga buat kalian. Kalau kita sih taunya memang ada adegan yang lumayan ya aku nggak bisa spill juga sih, gimana spillnya? Kita nggak bisa spill sih karena pokoknya ada adegan di gudang, bisa bilang itu? Akunya ada di gudang. Kayak itu spoiler banget gak? Gak ada, cuma gudang. Oh apa yang terjadi di gudangnya? Jadi gitu. Oh, dan aku ada di tempat gedung pernikahan. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita semua dari awal sampai akhir. Kita mau ngingetin lagi untuk terus nonton WeTV original Rekaman terlarang setiap hari
Rabu dan Kamis. Oh kira setiap harinya, setiap hari. Setiap hari Setiap Rabu hari, dan ya. Kamis jam 6 malam hanya di WeTV.